Keuntungan BUDIDAYA ikan. Budidaya ikan dengan biaya kecil namun menguntungkan biasanya bergantung pada jenis ikan yang dibudidayakan, lokasi, dan skala usaha. Berikut beberapa metode budidaya ikan yang efisien. 1. Budidaya ikan nila di kolam terpal. Keuntungan. Biaya pembuatan kolam lebih murah dibanding kolam beton atau tanah. Mudah dipindahkan atau dibongkar. Perawatan air lebih terkontrol. Modal awal. Kolam terpal. Bibit ikan nila. Pakan pelet. Keuntungan utama. Ikan nila cepat besar. Tahan terhadap penyakit. Dan permintaan pasar stabil. 2. Budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Keuntungan. Hemat tempat karena ikan dipelihara dalam jumlah besar dalam satu kolam. Menghemat pakan karena memanfaatkan mikroorganisme sebagai tambahan nutrisi. Modal awal. Kolam bulat dari terpal. Probiotik untuk bioflok. Aerator. Keuntungan utama. Biaya pakan lebih rendah. Dan lele memiliki pasar yang luas. 3. Budidaya ikan mas atau gurame di kolam tanah. Keuntungan. Investasi awal rendah jika sudah memiliki lahan. Tanah membantu menjaga kualitas air secara alami. Modal awal. Bibit ikan. Pakan alami, dedak, daun-daunan. Keuntungan utama. Kualitas rasa ikan lebih disukai oleh konsumen. 4. Budidaya ikan patin dengan keramba jaring apung. Keuntungan. Tidak membutuhkan lahan luas. Cukup area perairan seperti sungai atau danau. Biaya pemeliharaan rendah. Modal awal. Keramba. Bibit patin. Pakan. Keuntungan utama. Ikan patin memiliki harga jual tinggi dan pasar yang luas. 5. Budidaya ikan hias gappi. Cupang. Del. Keuntungan. Modal kecil karena tidak perlu kolam besar. Harga jual ikan hias jauh lebih tinggi per ekor. Modal awal. Wadah kecil. Bibit ikan hias. Pakan alami. Keuntungan utama. Target pasar lebih spesifik dengan margin keuntungan besar. Tips mengurangi biaya. Gunakan pakan alami. Seperti daun azolla, cacing, atau sisa dapur. Manfaatkan teknologi hemat. Seperti sistem bioflok atau aquaponik, menggabungkan ikan dan tanaman. Pilih ikan tahan penyakit, seperti nila, lele, atau patin. Pilihan terbaik untuk pemula. Budidaya lele bioflok atau nila di kolam terpal sering disarankan karena mudah dipelihara dan biaya rendah. Dalam membeli bibit ikan, langkah utama adalah memastikan kualitas dan memilih jenis ikan yang sesuai dengan pasar. Berikut panduan penting agar ikan tidak mudah mati dan mudah dijual. 1. Memilih jenis ikan yang tepat. Pilih ikan yang memiliki permintaan pasar tinggi, seperti ikan konsumsi, lele, nila, gurame, atau patin. Ikan hias, gappi, cupang, koi, atau moli. Pastikan jenis ikan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat budidaya, air tawar, air payau, atau suhu lokasi. 2. Membeli bibit dari sumber terpercaya. Belilah dari penjual atau hatchery terpercaya dengan reputasi baik. Periksa kesehatan bibit. Bibit harus aktif berenang, tidak lesu, bebas dari luka atau tanda-tanda penyakit seperti bercak putih atau sirip rusak. 3. Transportasi bibit yang aman. Gunakan wadah atau kantong plastik berisi air bersih dan cukup oksigen. Gunakan aerator atau tambahkan oksigen murni. Hindari perjalanan terlalu lama agar ikan tidak stres. Jangan beri makan ikan 12-24 jam sebelum pengangkutan untuk mengurangi limbah amonia di air. 4. Aklimatisasi saat menebar bibit. Sebelum memasukkan bibit ke kolam, lakukan aklimatisasi. Letakkan wadah bibit di kolam selama 15-30 menit agar suhu air dalam wadah sama dengan kolam. Lepaskan bibit secara perlahan agar ikan tidak stres. 5. Perawatan bibit setelah ditebar. Kualitas air. Jaga kebersihan air. Hindari polusi. Dan periksa peserta suhu. Pakan.
Berikan pakan berkualitas dan jangan berlebihan. Perlindungan. Pantau ikan dari predator, penyakit, atau gangguan lain. 6. Memperhatikan pasar. Cari tahu jenis ikan yang sedang laku keras di pasaran. Pastikan ukuran panen sesuai permintaan konsumen, misalnya. Lele ukuran konsumsi biasanya 200-300 gram per ekor. Kesimpulan. Kunci utama. Pilih bibit berkualitas. Perhatikan proses transportasi, aklimatisasi, dan perawatan. Dengan cara ini, tingkat kematian bibit bisa ditekan, dan hasil panen lebih mudah dijual.